Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tak lupa juga kami ucapkan shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Baik kepada teman-teman maupun dosen yang telah menonton video ini, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 5B ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suatu judul, yakni analisis kelayakan bisnis dan proyeksi pengembangan UMKM Warmindo Lobarasa. Baik, dan tentunya pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yudia Mulia SNMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Business Feasibility Study. Baik, untuk selanjutnya akan ada perkenalan secara singkat dimulai dengan saya sendiri dengan saya Fidan Huda Fikransyah dengan NPM 0211234441 dan rekan-rekan saya. Saya Amalina Safitri dengan NPM 0211234424. Saya Muhammad Roy Fatur Rahman dengan NPM 0211233312. Saya Faidris Kufroni dengan NPM 02112342. Oke, baik. Sebagai pendahuluan atau sebagai landasan atau fondasi dalam proposal ini adalah Indonesia merupakan konsumen mie instan terbesar kedua dunia dengan konsumsi yang berjumlah 14,5 miliar porsi. Menurut WINA atau World Instant Noodles Association. Berdasarkan data BPS konsumsi mie instan Indonesia di Kota Bogor, tentunya meningkat 2 bungkus per kapita atau per tahun, yang dimana mahasiswa menjadi konsumen tertinggi mie instan dengan alasan dipilih karena murah, mudah, cepat, serta rasa yang variatif. Warmindo Barasa berada tepat di depan Universitas Pakuan sehingga memiliki potensi pasar yang besar. Oleh karena itu, diperlakukan analisis kelayakan bisnis dan proyeksi pengembangan pada UMKM tersebut dengan tujuan akhir sebagai laba yang maksimal. Selanjutnya ada uraian usaha. Warmindo Barasa berdiri sejak bulan Agustus tahun 2023 dan menjual mie instan dengan berbagai topping serta minuman saset. Usaha ini beroperasi di sore hingga malam hari mengikuti aktivitas mahasiswa. Promosi sejauh ini dilakukan melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada potensi dan tren permintaan. Dengan konsumsi mie instan Bogor yang dihitung menggunakan metode least square pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kenaikan yang stabil 4-6% per tahunnya. Proyeksi permintaan tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 65 juta bungkus. Data ini menunjukkan bahwa mie instan masih menjadi produk yang sangat diminati sehingga peluang usaha Warmindo tetap besar. Selanjutnya ada segmentasi, target, dan positioning. Pasar Warmindo dibagi menjadi beberapa segmen, dengan fokus utama mahasiswa sebagai konsumen mayoritas. Karena lokasinya sangat strategis di depan kampus, Warmindo memposisikan dirinya sebagai tempat makan cepat saji, harga ramah mahasiswa, dan cita rasa yang konsisten. Selanjutnya ada analisis SWOT dan marketing mix. Warmindo memiliki kekuatan berupa lokasi strategis dan harga terjangkau, tetapi juga memiliki kelemahan seperti tempat yang terbatas. Peluang yang besar terlihat dari meningkatnya konsumsi mie instan serta potensi layanan delivery. Selanjutnya marketing mix, strategi pemasaran menggunakan bauran BATE, yaitu produk yang sederhana, harga terjangkau, lokasi mudah dijangkau, dan promosi melalui media sosial. Selanjutnya ada lokasi dan fasilitas. Lokasi Warmindo Lobarasa berada tepat di depan Universitas Pakuan, sehingga sangat mudah diakses oleh mahasiswa. Berikut adalah tampilan dari layout Warmindo Lobarasa. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi Warmindo cukup sederhana.
meliputi pemesanan, persiapan bahan, memasak, penyajian, dan pembersihan. Seluruh proses dirancang untuk cepat agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang tidak ingin menunggu lama. Kemudian, struktur dan pembagian tugas. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik dan dibantu oleh dua karyawan. Pemilik bertanggung jawab atas pengadaan bahan, keuangan, dan pengawasan, sementara untuk yang lainnya, seperti karyawan, fokus pada proses memasak, pelayanan konsumen, dan kebersihan. Selanjutnya ada legalitas usaha. Warmindo Loba Rasa beroperasi sebagai usaha perorangan. Izin usaha sudah lengkap dan pemilik juga mengikuti aturan lingkungan seperti pembayaran biaya keamanan serta kebersihan di setiap bulannya. Lalu ada anggaran implementasi. Anggaran implementasi merupakan seluruh biaya awal yang diperlukan untuk memulai operasional Warmindo sebelum usaha berjalan. Biaya ini mencakup penyediaan tempat, peralatan masak, fasilitas pendukung, hingga kebutuhan renovasi. Untuk detail modal sendirinya itu sebesar 37.500.000, lalu pinjaman banknya itu 12.500.000. Dengan total biaya investasinya itu 50 juta yang digunakan untuk sewa bangunan, lalu beli tungku, kipas angin, kompor, meja, kursi pelanggan, peralatan dapur plus makanan, rak bahan, dan peralatan pendukung lainnya. Ada anggaran operasional. Anggaran operasional mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan setiap bulan atau tahun untuk menjalankan kegiatan usaha. Biaya ini bersifat rutin dan terus berulang selama usaha beroperasi. Tujuan penyusunan anggaran ini adalah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana operasi dan memastikan usaha tetap berjalan dengan efisien. Untuk untuk gajinya itu dia selalu naik sebesar 3% tiap tahunnya, lalu biaya produksi pun sama, biaya listrik, keamanan, dan kebersihan juga sama. Untuk angsurannya itu dia di 6.250.000 dibayar selama di tahun pertama dan tahun kedua. Proyeksi laba rugi. Hasil proyeksi laba rugi menunjukkan bahwa Warmindo Loba Rasa berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Pendapatan usaha meningkat setiap tahun, sementara biaya operasional relatif stabil, sehingga memberikan margin keuntungan yang besar. Laba bersih Laba bersih juga mengalami kenaikan dari 116.186.250 menjadi 124.473.360 rupiah. Proyeksi menunjukkan bahwa Warmindo Robarasa selalu menghasilkan arus kas positif setiap tahun. Hal ini menandakan usaha memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik dan mampu membiayai kegiatan operasional tanpa mengalami kekurangan kas. Surplus yang terus meningkat juga menunjukkan potensi pengembangan usaha di masa mendatang. Bisa dilihat ya pada saldo akhir, di setiap tahunnya dia selalu meningkat dari 123 juta, meningkat setiap tahunnya menjadi 251 juta, dan tahun ketiga menjadi 389 juta. Berdasarkan tiga indikator yang sudah kita jelaskan, Warmindo Lobarasa dinyatakan sangat layak secara inflasi. Nilai NPV-nya besar, nilai IRR-nya juga sangat tinggi, serta payback periode cepat menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi keuntungan besar dan tingkat resiko yang rendah.
Proyeksi neraca 3 tahun menunjukkan bahwa Warmindo Lobarasa memiliki kondisi keuangan yang semakin kuat dan dari waktu ke waktu. Aset meningkat, utang berkurang hingga lunas, dan ekuitas terus tumbuh. Hal ini menandakan usaha memiliki stabilitas finansial yang baik dan potensi besar untuk berkembang. Bisa dilihat pada analisis sensitivitas dengan simulasi hutang 50%, lalu penjumlahan di tahun 2 sampai 3 menaik 5% hingga lalu di simulasi ketiga biaya naik, biaya produksinya naik 65%, upah pemiliknya naik 6%, listrik telepon airnya naik 4%, pemeliharaan alat dan listriknya naik. Secara keseluruhan, hasil sensitivitas menunjukkan bahwa Warmindo Barasa tidak terlalu sensitif terhadap perubahan biaya maupun pendapatan. Tetap layak dijalankan dalam berbagai skenario, memiliki risiko finansial yang rendah dan potensi keuntungan yang tinggi. Oke, baik. Terima kasih kepada Ahmad Nalajis dan Fali. Saya akan lanjutkan, yakni mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Warmindo Lobarasa. Yang pertama itu adalah menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan mikro, yang dimana dengan adanya Warmindo Lobarasa ini, dimana membuka lapangan kerja bagi lingkungan sekitarnya. Tentunya masih dalam lingkungan mikro. Lalu yang kedua, menggerakkan rantai pasok lokal, tentunya dengan pembelian telur, mie, gas, dan minuman. Yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar kampus. Dan yang terakhir adalah memberikan variatif makanan murah atau kita bisa bilang terjangkau dengan kalangan mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah dampak lingkungan bagi Warbindo Lobarasa. Yang pertama adalah menghasilkan limbah ringan yang mudah dikelola. Seperti yang kita tahu juga, limbah yang dihasilkan dari Warbindo Lobarasa adalah limbah dari sisa makanan. Yang dimana sisa makanan tersebut merupakan em, hasil limbah yang dimana klasifikasinya masih ringan, which is artinya masih termasuk limbah ringan yang mudah dikelola. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan area usaha dan membayar biaya lingkungan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan energi dan air relatif kecil. Dikarenakan memang Warmindo Barasa merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang makanan, alhasil adalah penggunaan energi bahkan air itu cukup relatif kecil. Dan yang terakhir, dampak asap dan bau sangat minim karena skala usaha masih kecil dan juga menggunakan bahan makanan. Tentunya dari yang tadi teman-teman rekan-rekan saya sudah jelaskan, saya bisa menarik kesimpulan itu berdasarkan hasil analisis dari aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, serta dampak ekonomi lingkungan. Warmindo Barasa dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Permintaan pasar yang tinggi, lokasi strategis, proses produksi yang sederhana, serta manajemen yang efektif mendukung operasional usaha dengan baik. Secara finansial, usaha ini menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan dengan arus kas positif. NPV atau Net Present Value besar dan positif, IRR atau Investment Return Rate yang sangat tinggi, serta payback period yang sangat cepat. Selain itu, usaha ini memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar dan memiliki dampak lingkungan yang rendah. Dengan seluruh hasil tersebut, Warmindo Barasa memiliki prospek perkembangan yang sangat kuat dan berpotensi tumbuh lebih besar di masa yang akan datang. Baik, dengan berakhirnya slide ini atau ditunjukkan slide ini, maka berakhirlah juga proses presentasi dari kelompok kami. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau bahkan Ibu Yudia yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan kami mengucapkan mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan atau bahkan ada kekurangan kami dalam proses presentasi, penjelasan makalah, dan lain halnya. Kami dari kelompok 5B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.